Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, kami telah banyak sekali mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, khususnya dalam kaitan dengan pengalaman-pengalaman terapi melalui Tibbun Nabawi, pengobatan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, kami telah mengalami betapa manfaatnya berbekam hijamah yang memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun pernah dibekam. Berbekam pelan tetapi pasti semakin tersosialisasi, semakin populer di kalangan masyarakat kita, dan ini adalah satu perkara yang patut kita syukuri, sebab masih banyak orang di luar sana, terutama para praktisi medis modern, yang meragukan berbekam ini. Maka kami telah membuktikan bahwa dengan secara rutin, secara disiplin, dan secara baik kita melakukan berbekam, insya Allah kesehatan kita akan terpelihara. Itu sifatnya adalah maintenance. Tetapi juga ketika memang kita sedang terganggu kesehatan, lalu kita berupaya untuk melakukan upaya-upaya kuratif dengan berbekam, manfaatnya pun sangat terasa. Dan berbekam ini, sebagaimana ajaran Islam lainnya, adalah satu sunnah Rasul yang sesungguhnya tidak sulit untuk dikerjakan oleh seorang muslim, asalkan dia mau belajar dan dia bersungguh-sungguh ingin melatih diri melakukannya. Sebab kalau seandainya dia sangat sulit, maka sudah barang tentu alangkah anehnya kalau Nabi justru menganjurkan kita untuk berbekam. Saudara sekalian rahimakumullah, di samping itu banyak lagi bentuk-bentuk Tibbun Nabawi lainnya yang bisa kita rasakan khasiatnya. Di antaranya misalnya Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis manfaat khasiat dari habbatus sauda atau jintan hitam. Kurang lebih dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya habbatus sauda merupakan penawar atau obat bagi segala jenis penyakit illa sam, kecuali as-sam. As-sam ini maknanya artinya kematian, dan memang kematian tidak ada obatnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim sangat perlu untuk berkenalan dengan Tibbun Nabawi. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita sangat perlu untuk merasakan manfaat dari Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Mengapa? Karena dewasa ini, kita yang hidup di zaman yang penuh fitnah ini, yang bahkan seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson menyebutnya sebagai sebuah sistem dajjal, maka kita harus waspada, karena tidak ada satupun aspek hidup kita dewasa ini kecuali telah dirasuki oleh Dajjalic values, nilai-nilai Dajjal. Termasuk tanpa kecuali adalah dalam aspek medis, aspek pengobatan. Sehingga Ahmad Thompson di dalam bukunya Sistem Dajjal menyatakan bahwasanya sistem medis Dajjal, sistem medis modern, memiliki paradigma yang sangat berbeda dengan paradigma Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Sebagai contoh saja, di dalam Tibbun Nabawi kita mengetahui bahwa berbagai obat-obatan yang Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in manfaatkan merupakan obat-obat yang alami. Sehingga ada satu riwayat di dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ibnul Qayyim yang menyebutkan pernah Nabi Muhammad SAW suatu ketika sakit, lalu kemudian dikirimlah tabib dari Mesir
Yang mana ketika tabib itu tiba di kota Madinah, Nabi tidak begitu saja rela dirinya diterapi sebelum meminta para sahabat untuk memeriksa apa obat-obatan yang dibawa oleh tabib ini. Ternyata begitu ketahuan bahwa obat-obatan yang dibawanya adalah farmakopea atau obat-obatan kimiawi, Nabi SAW kemudian menyatakan, kami adalah suatu kaum yang tidak berobat dengan obat-obatan farmakopea. Nah, justru sebenarnya di dalam medis modern dewasa ini, obat-obatan kimia lah yang menjadi andalan utama. Dan karena obat-obatan kimia begitu diandalkan, kita pun sadar, bahkan para insan medis pun sadar bahwa sebenarnya side effects yang timbul dari obat-obatan ini sangatlah dahsyat, sangatlah bersifat destruktif. Tetapi kemudian banyak orang yang sudah sampai ke tahap berkata, habis mau bagaimana lagi? Ini kan realitanya begitu. Sudah, kita realistis saja. Padahal saudaraku, alhamdulillah, berkat upaya dari sebahagian saudara-saudara kita yang berusaha gigih untuk mendalami kembali, menelusuri kembali, mengkaji kembali bagaimana sebenarnya tibbun nabawi, pengobatan yang ditawarkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pun sekarang menemukan alternatif yang insya Allah, jika semua ini terus dikembangkan dengan kesungguhan dan rasa tanggung jawab untuk mengejar ridha Allah Ta'ala dan memberikan manfaat perbaikan kepada masyarakat luas, mudah-mudahan akan luar biasa menjadi solusi daripada kita terus-menerus terima saja untuk diobati dengan obat-obat yang pada hakikatnya justru semakin merusak apa-apa yang ada dalam diri kita. Atau contoh lainnya misalnya, paradigma pengobatan modern yang sedemikian rupa berusaha keras untuk menyembuhkan orang dan memanjangkan usia manusia di dunia ini, akhirnya ada suatu tindakan yang sifatnya zalim dilakukan kepada pasien dan keluarga pasien. Sebagai contoh misalnya, jika seorang pasien sudah sedemikian gawat, maka di dalam sistem medis modern, dia harus dimasukkan ke dalam ruangan yang bernama ICU, Intensive Care Unit. Dan bila dia sudah dimasukkan ke dalam ICU dengan berbagai instrumen-instrumen medis yang diletakkan di dalam tubuhnya, maka keluarganya mengalami deprivasi, mengalami pengurangan bahkan penghapusan hak untuk mengunjunginya. Padahal dalam keadaan seperti itu, justru pasien sangat membutuhkan didampingi oleh keluarganya. Bahkan boleh jadi dia sudah membutuhkan untuk dibimbing dengan talqin. Tetapi dengan dalih ingin memperpanjang usia seseorang, maka keluarganya dihalang-halangi dari memberikan hak, bahkan kewajiban mentalkinkan saudaranya yang sudah dalam keadaan payah itu. Nah, oleh karenanya di dalam tibbun nabawi kita memahami bahwa sebenarnya antara penyakit dengan kematian tidak otomatis memiliki korelasi. Sehingga jika kita melihat seseorang sudah sangat payah, kemudian kita memandang alangkah baiknya orang ini sudah mulai kita bimbing dengan tauhid, dengan kalimat tauhid, dengan talqin, itu bukan berarti kita mengharapkan kematiannya disegerakan, tidak. Tetapi kita mengharapkan orang ini jangan sampai meninggalkan dunia tanpa bimbingan kalimat thayyibah. Adapun seandainya setelah kita bimbing ternyata kita keliru dalam menilai, ternyata Allah masih panjangkan usianya, gak ada ruginya orang mendapatkan talqin. Tetapi di dalam sistem medis modern, hal ini menjadi niscaya, menjadi mustahil bahkan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, tibbun nabawi sudah sepantasnya kita umat Islam coba untuk hidupkan. Dan kalau bukan kita yang berusaha menghidupkannya dan berusaha mempromosikannya, mendakwahkannya, lantas siapa lagi? Alangkah ironisnya bila mana orang-orang di luar Islam, orang Cina misalnya, lebih percaya dengan berbekam daripada seorang muslim sekalipun. Alangkah anehnya bila mana orang-orang Yahudi lebih percaya dengan habbatus sauda daripada kita sendiri. Alangkah anehnya bila mana orang kafir lebih percaya dengan madu dan khasiat-khasiatnya daripada kita umat Islam, yang padahal kitab kita, kitab suci umat Islam Al-Quranul Karim telah menyebutkan bahwa madu itu merupakan asy-syifa min indillah, salah satu bentuk penawar yang terbaik dari sisi Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, orang-orang beriman yang dipilih Allah untuk bersemangat menghidupkan tibbun nabawi ketika masyarakat luas
sudah tenggelam di dalam sistem kedokteran modern yang pada hakikatnya sangat diwarnai, sangat dilandasi oleh paradigma-paradigma yang berasal dari nilai-nilai yang jauh dari al-Islam. Nilai-nilai materialisme, nilai-nilai sekularisme, nilai-nilai yang hanya memandang manusia sebagai objek, pasien sebagai objek. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.